Bab 2191 Wajah Kusam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Om, suara pedang Ming bergema di langit, yang berisi niat pedang yang ganas dan menakjubkan. Pada saat ini, baik tiangnya elit di langit atau penggarap ibu kota utara di tanah, semuanya melihat ke lokasi pedang. Bila pedang di udara berdiri di depan Zhao Zinan, meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Pada saat ini, Zhao Zinan melayang di udara, matanya terpejam, dan dia kehilangan kesadaran. Om, suara pedang terus-menerus terdengar. Ini pedang surgawi. Pedang surgawi bos. Su Changge, yang terjebak di tanah, menyeka darah dari wajahnya, melebarkan matanya dan melihat cahaya pedang yang mekar di langit, dengan penuh semangat. Nafas ini, momentum ini. Baginya, kesan itu sangat mendalam. Itu persis sama dengan nafas Fang Yu ketika dia memanggil pedang Dao Surgawi. Hanya saja kali ini pedang Dao Surgawi muncul dengan sendirinya. Pasti merupakan keinginan bos untuk mengetahui bahwa kita berada dalam situasi putus asa, sehingga dia akan menghunus pedang Dao Surgawi untuk menyelamatkan kita. Mata Su Changge bersemangat, dan bahkan rasa sakit di tubuhnya untuk sementara terlupakan. Di arah lain, Su Lengyun, yang masih memiliki darah di sudut mulutnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya pedang di atas. Ekspresinya tidak banyak berubah, tapi ada cahaya di matanya. Nafas pedang Dao Surgawi membuatnya merasa ramah dan akrab. Baginya, inilah nafas milik kakak Yu. Cepat, cepat. Di jalur pesawat ulang-alik, Fang Yu merasa cemas. Dan sumber rasa cemasnya adalah kristal sumber bumi yang ada di dalam tubuh. Bum-bum, ibarat detak jantung, semakin cepat ia melompat, semakin berat lompatannya. Dan justru karena guncangan terus-menerus dari kristal sumber bumi yang secara langsung memengaruhi suasana hati Fang Yu. Akibatnya, Fang Yu merasakan rasa cemas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kristal sumber bumi ada di tubuhku, mengapa mereka tidak bisa berpindah ke bumi dalam sekejap? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, jika Anda berada di pesawat yang sama, Anda bisa melakukan ini. Tetapi antar planet, ini adalah hal yang mustahil. Li Huoyu berkata dengan ringan, karena kamu harus melewati batas pesawat. Guan, artinya, jalur ini menghabiskan waktumu. Kecuali Anda bisa melewati kedua pesawat itu akan memakan waktu yang sama. Buka kedua pesawat itu, bagaimana cara melakukannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Ini adalah menemukan cara untuk membuat hukum pesawat dari kedua pesawat, ikuti perintah Anda dan buka saluran eksklusif Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Jawab Li Huoyu, biarkan kedua undang-undang pesawat mematuhi perintahku. Mata Fang Yu berkedip, kedengarannya tidak sulit. Dalam praktiknya, hal ini hampir mustahil untuk dicapai. Hukum pesawat tidak terkalahkan di pesawatnya, bagaimana mereka bisa mematuhi perintah siapapun. Hanya saja, meski terasa sulit, jika Anda sudah selesai menangani masalah mendesak yang ada, Anda mungkin tidak bisa mencobanya. Lagi pula, terakhir kali Fang Yu melintasi pesawat, dia telah menghadapi hukum di tingkat yang lebih rendah. Tidak banyak tekanan. Begitu dia tiba di alam atas, dia dikurung di roda kematian sebagai tahanan tingkat 8, yang juga diberikan oleh hukum alam bawah. Dia ingin membalas dendam sejak lama. Jangan terburu-buru, ayo selesaikan masalah ini dulu. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, melihat ke depan, dan melanjutkan perjalanan cepat melalui terowongan luar angkasa di pesawat antar planet. Ternyata ada pedang yang tersembunyi di dalam tubuh, tak heran nafasnya begitu istimewa. Yuan Chen memandang Zhao Zinan, menyipitkan mata, matanya tajam. Dia bisa merasakan aura kuat yang dikeluarkan oleh pedang ini, dan dia sudah waspada. Anda tahu, terbunuh oleh pedang ini adalah Ceo Tiange. Orang suci setengah langkah yang memiliki puncak transendensi. Keberadaan seperti itu, ditempatkan di permukaan bumi yang lebih rendah, benar-benar tak terkalahkan. Namun kini, pejabat eksekutif ini dibunuh dengan begitu mudahnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang ini. Brengsek. Namun sebelum Yuan Chen sempat mengingatkan elit Tiange lainnya, beberapa elit tingkat eksekutif mendekati lokasi Zhao Zinan bersama-sama. Mata mereka merah, dan mereka hanya ingin membalas kematian tragis pejabat eksekutif tersebut. Boom! Pada saat ini, nafas di dalam mereka pecah. Mereka telah mencapai batas yang boleh mereka lepaskan, puncak masa kesengsaraan,
dan mereka hampir kembali ke satu keadaan. Boom boom boom, energi sihir yang dahsyat melonjak di udara. Beberapa aura yang mengandung niat membunuh tertinggi meledak ke arah Zhao Zinan dari segala arah. Zhao Zinan tidak bergerak, tetapi pedang Dao Surgawi di depannya bergetar tiba-tiba, dan suara pedang itu menjerit lebih keras. Ledakan, aura pedang yang melonjak meledak, menyapu banyak elit-elit di sekitarnya. Ekspresi para elit ini berubah, dan mereka menggunakan mantra sebagai penghalang. Bang, 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 aura yang mereka kental dengan tangan mereka dihancurkan oleh aura pedang yang menakutkan ini. Engah, beberapa pejabat eksekutif mengalami pukulan keras, memuntahkan darah, dan tubuh mereka dimuntahkan. Boom boom boom, beberapa mayat menghantam tanah di seluruh penjuru mansion, meledakkan awan debu dan memercikkan puing-puing. Jauh di langit, para elit pavilion Tian lainnya menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka awalnya mengira bahwa setelah sampai ke alam yang lebih rendah, mereka seperti dewa dan tidak akan ditantang atau diancam. Namun kini, pedang yang tak terkendali terus-menerus membuat rekan-rekan mereka frustrasi. Hal ini membuat mereka merasa bosan dan tersesat dalam keagungan. Hentikan semuanya untukku. Melihat beberapa pria hendak bergegas menuju pedang itu, Yuan Chen berteriak dengan suara yang dalam. Wajah elit Tiange di langit berubah dan memandang Yuan Chen bersama. Serahkan pedang ini padaku untuk ditangani. Lanjutkan urusanmu. Setelah membunuh biksu manusia di mansion ini, mereka akan tersebar dan dihancurkan secara acak. Yuan Chen berkata dengan mata dingin, jangan lupakan misi kita. Petik 2. Karena ini adalah perintah dari Tuhan, banyak elit Tiange yang hanya bisa menyetujuinya. Secara acak, mereka melihat ke arah biksu utara di tanah, dengan senyuman brutal di wajah mereka. Suasana hati mereka sedang buruk saat ini dan perlu melampiaskan amarahnya. Para biksu di bawah yang menderita kerugian besar menjadi sasaran melampiaskan amarahnya. Pedang Dao Surgawi yang melayang di udara terus berkembang dengan energi pedang, menyapu ke sekeliling. Pada saat ini, Yuan Chen, yang tidak jauh dari sana, mengangkat telapak tangannya, menghadap pedang di udara. Cincin kuncinya, Yuan Chen memikirkan formulanya, kedua telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Bas, pada saat ini, beberapa lingkaran cahaya emas gelap muncul di atas pedang Dao Surgawi dan dengan cepat turun. Ledakan, sebuah lingkaran cahaya menyelimuti pedang Dao Surgawi, dan suara teredam meletus. Bila pedang Dao Surgawi bergetar hebat, dan aura pedang naik ke tingkat yang baru. Boom boom boom, kekuatan yang kuat menyebabkan retakan yang jelas pada lingkaran cahaya pertama. Yuan Chen menyipitkan mata, telapak tangannya tiba-tiba tertutup. Bang, 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 segera, lingkaran cahaya demi satu jatuh satu demi satu. Menjebak pedang Dao Surgawi lapis demi lapis. Bas, saat lingkaran cahaya ke-9 jatuh, lampu menyala. Bab 2192. Sebuah rune kuno muncul di hadapan pedang surgawi. Pada saat ini, aura yang dipancarkan pedang Dao Surgawi telah menjadi sangat lemah. Kakak, pedang Dao Surgawi masih mekar, tapi jelas tertahan dan tidak bisa bergerak. Lagi pula, itu hanyalah sebilah pedang, pedang yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Untuk perjuangan yang begitu sengit, harus ada berkah kemauan yang kuat. Pedang ini sudah menjadi sebuah mahakarya. Yuan Chen sedikit mengernyit, melihat ke arah Zhao Zinan di balik pedangnya. Gadis ini tidak memiliki jejak kultivasi, mengapa mungkin mengendalikan pedang yang begitu kuat? Tapi, pedang ini terbang keluar darinya lagi. Mungkinkah? Yuan Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, wajahnya sedikit berubah. Dia memandang Zhao Zinan, matanya bersinar. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat nafas tubuh Zhao Zinan. Dia bukan penguasa pedang ini, dia, sarung pedang ini, fisik gadis ini. Mata Yuan Chen sedikit melebar, matanya penuh dengan keheranan. Segera, itu sangat menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa melakukan tindakan yang tidak dia sukai ini akan memungkinkan dia mengambil harta karun itu. Selama gadis ini dibawa pergi, dia bisa menggunakan fisik gadis ini untuk melakukan banyak hal. Bintang nenek moyang manusia, layak menjadi bintang nenek moyang manusia. Hahaha, Yuan Chen hampir tertawa sampai ke langit. Wow, Yuan Chen mengangkat telapak tangan kanannya ke arah Zhao Zinan, dan Zhao Zinan dengan cepat terbang. Zhao Zinan masih koma. Hukum Yuan Chen dapat menyelubunginya, melayang di belakangnya. Boom, boom, boom. Pada saat ini,
setelah kehilangan perlindungan pedang Dao Surgawi, para biksu utara di mansion sekali lagi diancam akan dibunuh. Banyak elit Tiange yang terus melampiaskan telapak tangan mereka ke udara dan melakukan pengeboman dengan liar. Tanah di dalam mansion diledakkan keluar dari lubang besar satu persatu, berdebu dan terciprat kerikil. Saat tuannya kembali, mereka pasti akan dibunuh. Bunuh mereka semua. Di sisi lain, lonceng angin kecil mengatupkan giginya dan mengepalkan kedua tangan kecilnya dengan erat. Kalau bukan karena Su Lengyun, dia pasti sudah bergegas maju. Oh, Xiao Lengyun, untuk apa kamu memelukku? Xiao Fengcaim berbalik dengan terengah-engah dan bertanya. Wajah Su Lengyun tidak berdarah, dan ada noda darah di sudut mulutnya, tapi dia menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Fengcaim. Tidak bisa maju, kami bukan lawan mereka. Su Lengyun berbisik. Ada keengganan di matanya, tapi dia tahu betul bahwa terburu-buru pada saat ini sama saja dengan kematian. Dia tidak bisa melindungi semua orang, tapi setidaknya dia harus melindungi lonceng angin kecil. Boom, boom, boom. Pengeboman terus berlanjut. Langit di seluruh rumah dipenuhi asap tebal dan debu. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Fengci memerah karena marah dan air mata memenuhi dirinya. Setiap inci tanah di mansion ini ditanami dengan hati-hati olehnya, dan bahkan rumput pun memiliki perasaan. Lonceng angin kecil telah ada di rumah ini selama bertahun-tahun. Dulunya karena perintah Fang Yu, tetapi setelah Fang Yu pergi, dia tidak pernah bermalas-malasan dan merawat setiap bagian rumah setiap hari. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan mansion itu hancur berantakan. Kebun sayur, padang rumput, dan bahkan kebun obat yang baru saja dia kunjungi, semuanya diledakkan menjadi lubang besar, dan mereka tidak dapat melihat tampilan aslinya. Rumahnya telah menjadi seperti ini, dan tuannya pasti akan memarahiku ketika dia kembali. Air mata Xiao Fengling tidak bisa lagi dihentikan, dan dia melepaskan wajahnya yang bulat. Di belakangnya, mata Su Lengyun memerah dengan mata indah yang sama, tapi dia hanya bisa memegang lonceng angin kecil untuk mencegahnya bertindak impulsif. Pada saat-saat seperti itu, dia selalu merasa marah atas kelemahan dan ketidakmampuannya. Jauh di langit, Yuan Chen mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah dalam mansion. Om, sebuah hisapan yang kuat meledak. Buah ungu yang tampak seperti bintang berujung 5 terbang cepat ke arah tangannya. Ini adalah buah belimbing yang dikubur Fang Yu di mata air jauh di dalam mansion. Kekuatan kehidupan berasal dari ini. Yuan Chen meraih Xing Chengguo di tangannya, matanya berkedip, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Baginya, perjalanan ini sangat bermanfaat. Dan ini, baru permulaan. Bisa dibayangkan, bumi yang disebut-sebut sebagai nenek moyang umat manusia ini memang menyimpan banyak harta karun. Ya Tuhan, aku menemukan beberapa bangunan di sini dengan banyak instrumen sihir. Pada saat ini, seorang bawahan datang. Ya Tuhan, saya menemukan paviliun kitab suci Buddha. Ada banyak kitab suci di sini. Tampaknya sudah sangat tua. Ya Tuhan, aku juga menemukan sesuatu di sini. Kabar baik datang dari transmisi suara. Dengan senyuman di wajahnya, Yuan Chen memerintahkan, ambil semua barang berharga, selesaikan secepat mungkin, dan setelah menyelesaikan biksu manusia di sini, ikuti saya dan sebarkan. Ya, banyak bawahan yang menjawab. Setelah Yuan Chen mendapatkan Xing Chengguo dan Zhao Zinan, dia berbalik dan terbang ke arah luar. Dia akan terus pergi ke selatan. Desir, Yuan Chen berbalik dan pergi. Bum bum bum. Dan pada saat ini, semburan suara gemuruh terjadi di dalam mansion. Banyak petani di ibu kota utara terluka parah, dan beberapa sudah meninggal. Dalam menghadapi musuh yang kuat ini, mereka tidak punya apa-apa untuk dilawan. Orang-orang ini mungkin datang dari atas, jangan salahkan kami jika kalah. Di tanah, Yuan Sankuan batuk seteguk darah, tersenyum pahit dan menunjuk ke langit di atas. Bairan terjatuh di sampingnya, sudah tidak bisa bergerak. Mendengar perkataan Yuan Sankuan, Bairan menatap Sangkong dengan wajah jelek. Musuh dari pesawat yang turun tidak terkalahkan oleh mereka. Itu terlalu kuat. Banyak dari mereka telah mencapai masa kesengsaraan, dan mereka dapat digambarkan sebagai kekuatan tertinggi di bumi. Tapi di hadapan musuh yang tiba-tiba ini, sulit untuk menangkap satu pukulan pun. Hah, ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Yuan Chen, yang hendak pergi, tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti di udara, dan berbalik untuk melihat posisi Bairan. Wow, lalu, Yuan Chen mengangkat tangannya.
Tubuh Bairan terbang tak terkendali. Kekuatanmu tidak cukup untuk menyimpan hartamu, nak. Yuan Chen berkata ringan sambil melihat Bairan terbang di depannya. Bairan mengertakkan gigi dan terus-menerus melepaskan energi aslinya, mencoba melepaskan diri. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan. Yuan Chen mengulurkan tangan, energi sihir tembus pandang keluar dari telapak tangannya. Ah! Bairan meraung keras. Rasa sakit datang dari seluruh bagian dirinya. Hukum Yuan Chen dapat menutupi setiap bagian tubuh Bairan, seolah-olah akan meluluhkan seluruh tubuh Bairan. Bairan terus-menerus berteriak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat pemandangan ini, para biksu yang sadar di tanah semuanya tercengang. Namun, mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan Bairan. Sakit, ini adalah buah pahit yang harus ditanggung oleh orang lemah. Yuan Chen berkata dengan ringan. Bairan hampir kehilangan kesadaran, dan permukaan tubuhnya jelas hangus. Jika bukan karena Tai Sui Jia, dia akan berubah menjadi abu. Tapi sekarang, meski Tai Sui Jia masih di sana, dia akan kehilangannya. Ledakan. Saat ini, ada ledakan di kejauhan. Aura pedang yang ganas sekali lagi menyelimuti dunia mansion. Wow, detik berikutnya, ada aura pedang kuat yang menebas Yuan Chen di udara. Bab 2193 kamu sudah berakhir. Mata Yuan Chen berbinar, dan dia mengangkat telapak tangan kirinya dan memblokirnya. Ledakan, tapi kekuatan pedang Qi melebihi ekspektasinya, dan langsung menembus perisai aura yang dia pegang. Ekspresi Yuan Chen berubah, dia harus menggerakkan tubuhnya dan nyaris lepas dari energi pedang. Namun, kendalinya atas Bairan juga berakhir pada saat ini. Seluruh tubuhnya hampir hangus dan jatuh dari udara dengan sia-sia. Wow, sesosok melintas dan menangkapnya. Semua orang melihat sosok ini. Itu bukan orang lain, tapi gadis kebanggaan keluarga Lin, dan Lin Zilan, juga dikenal sebagai si idiot pedang. Memanggil, Lin Zilan menempatkan Bairan di tanah dan menatap Yuan Chen jauh di langit. Hanya ada warna dingin di wajah Qiao. Pada saat ini, apa yang dia pegang di tangan kanannya, adalah pedang Dao Surgawi. Wajah Yuan Chen jelek, menatap Lin Zilan, pupil matanya bersinar karena terkejut. Jadi, ahli pedang itu ada di sana. Tidak, itu tidak benar. Yuan Chen memandang Lin Zilan, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, kamu bukan ahli pedang. Lin Zilan tidak berbicara, memegang pedang Dao Surgawi di kedua tangannya, dan menyapu ke arah posisi Yuan Chen. Dewi. Yuan Chen menunjuk ke arah Lin Zilan yang bergegas maju. Ledakan. Lin Zilan mengayunkan pedang Dao Surgawi di udara, menghilangkan energi sihir. Wow, detik berikutnya, dia bergegas ke tubuh Yuan Chen. Pedang Surgawi gaya kedua. Pikiran Lin Zilan terus teringat kembali pada adegan pelatihan ilmu pedang Tian Dao di hari kerja. Dia telah mengembangkan teknik pedang Dao Surgawi ke tingkat terkecil, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memegang pedang Dao Surgawi asli untuk menggunakannya. Dibandingkan dengan pedangnya sendiri, pedang Dao Surgawi jauh lebih kuat. Namun baginya, pengendaliannya sama sulitnya dengan mencapai langit. Set, 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 pedang jalan surgawi bersinar terus-menerus di udara, meninggalkan bayangan cahaya pedang. Dengan serangan yang begitu cepat, Yuan Chen hanya bisa terus mundur dengan waspada. Baginya, aura yang dipancarkan pedang Dao Surgawi sangat berbahaya. Sekali dipotong, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun di saat yang sama, Yuan Chen juga menemukan sesuatu. Itu adalah Lin Zilan yang melakukan serangan kekerasan, dan kekuatan fisiknya dengan cepat terkuras. Jelas, dia tidak bisa mempertahankan serangan seperti itu terlalu lama. Setelah menyadari hal ini, Yuan Chen bertekad untuk menghindar ke belakang. Desir, desir, desir. Di udara, Lin Zilan memegang pedang surgawi, menjadi semakin nyaman. Tapi di saat yang sama, dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Dari lengan, dari tubuh. Setiap ayunan pedang Tian Dao menghabiskan kekuatan fisiknya yang sangat besar dan energi sebenarnya di tubuhnya. Setelah serangan terus-menerus, meskipun kendalinya terhadap pedang Dao Surgawi menjadi lebih tinggi, tubuhnya secara bertahap menjadi kewalahan. Tapi Yuan Chen terus bergerak mundur, tidak memberikan kesempatan sama sekali. Hal ini membuat Lin Zilan semakin cemas. Semakin tidak sabar, semakin cepat tembakannya, dan semakin banyak daya yang dikonsumsi. Yang satu turun dan yang lainnya naik. Serangan Lin Zilan secara bertahap mulai melambat, dan semakin banyak kelemahan dalam gerakannya. Ledakan.
Pedang lain menembus udara, Yuan Chen memanfaatkan kesempatan itu dan meledakkannya dengan telapak tangan. Engah, Lin Zilan memuntahkan seteguk darah, terlempar mundur ratusan meter, dan hampir jatuh ke tanah. Dia stabil di udara, masih memegang pedang Dao Surgawi di kedua tangannya. Namun, tangannya jelas gemetar. Darah mengalir dari atas lengan. Ini bukan pedangmu, jadi tidak mudah bagimu untuk menggunakannya. Yuan Chen berkata sambil tersenyum. Lin Zilan tidak berbicara, dan mencoba yang terbaik untuk membuat tangan yang memegang pedang surgawi tidak lagi bergetar. Sebenarnya, itu karena kamu terlalu lemah. Meskipun kamu memiliki senjata tiada taraf di tanganmu, kamu tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatanmu. Yuan Chen berkata sambil tersenyum bercanda. Selama kata-kata itu, Yuan Chen mengulurkan tangan ke Lin Zilan. Meskipun pedang ini telah mengenali tuannya, karena sangat kuat, aku akan tetap mengambilnya. Yuan Chen mencibir. Ledakan. Energi magis dengan aura destruktif terkondensasi di depan telapak tangan Yuan Chen. Lin Zilan mengertakkan giginya, tidak ada rasa takut atau takut di wajah cantiknya. Di tanah, banyak biksu memejamkan mata tak tertahankan. Mereka ingin membantu, tetapi tubuh mereka tidak mengizinkannya. Jangan, Lin Zhengsu berjuang untuk bangun dengan mata memerah. Ilmu pedang surgawi, bentuk terakhir. Lin Zilan menutup matanya di udara, dan mengangkat pedang Dao surgawi di kedua tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, Fa Yuan Chen bisa meledak. Pada saat yang sama, Lin Zilan memotong kedua tangannya. Bila pedang jalan surgawi bersinar dengan cahaya yang kuat, tetapi nafasnya tidak stabil. Ini karena, Lin Zilan telah mencapai batasnya, tidak mampu menahan pukulan sekuat itu. Wow, namun, energi pedang dari pedang Dao surgawi masih menebas secara horizontal, menebas ke depan seperti bulan sabit. Di udara, kedua hukum tersebut bisa meledak di udara. Ledakan, hampir dalam sekejap, pedang Ki surgawi lemah yang dipotong Lin Zilan menghilang. Energi sihir itu masih meledak ke arah Lin Zilan. Pada saat ini, Lin Zilan tidak dapat mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya, dan menutup matanya seolah mengundurkan diri. Jangan, teriak Lin Zhengsu. Yang lain memejamkan mata karena putus asa. Bas. Tetapi pada saat ini, pedang Dao surgawi di tangan Lin Zilan, yang telah dijatuhkan, tiba-tiba bersinar kembali. Memanggil, ia terangkat, dan bilahnya menebas ke depan lagi. Ledakan. Tebasan ini, menebas di udara, energi pedang langsung melonjak ribuan kaki. Engah, hukum yang akan meledak di depan Lin Zilan dapat ditebas, tetapi energi pedang dan Kong terus bergerak maju. Yuan Chen, yang masih berdiri di tempatnya, membuka matanya lebar-lebar dan menghindar secepat yang dia bisa. Retakan, namun, dia masih selangkah lebih lambat. Sebelum dia melompat dan pergi, seluruh lengan kirinya terpotong dan darah terciprat. Apa? Yuan Chen muncul ke arah lain, memegangi bahu kiri tempat dia kehilangan lengannya, dan berteriak kesakitan. Dia belum pernah dipukul sekeras ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Chen mengertakkan gigi dan melihat di mana Lin Zilan berada. Lalu, dia tercengang. Bahkan rumus terakhirnya telah dipelajari, dan kemajuanmu terlalu cepat, jauh lebih baik dariku. Pada saat ini, sosok muncul di belakang Lin Zilan. Tangannya, memegang tangan Lin Zilan, juga mengambil kendali pedang Dao surgawi. Pukulan barusan adalah angka ini terpotong. Dan sosok ini, bukan hanya sosok yang familiar bagi Yuan Chen, tapi juga sosok yang sangat familiar bagi banyak biksu di ibu kota utara yang hadir. Bos. Su Changge begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas, lalu berteriak kegirangan, hingga dia batuk banyak darah. Hahaha, kamu sudah selesai. Dasar bajingan, bahkan tidak mau lari. Su Changge menunjuk Yuan Chen di udara dan tertawa. Adapun para beku yang sadar di posisi lain, ekspresi mereka berubah drastis setelah melihat sosok di udara. Lalu datanglah ekstasi dan kegembiraan. Tuan, apakah itu benar-benar Tuan? Xiao Lengyun, apakah saya mengalami halusinasi? Xiao Fengling menoleh untuk melihat Su Lengyun, dan bertanya dengan hampa. Saat ini, Su Lengyun sudah mengunci matanya erat-erat pada sosok di udara, tidak lagi bergerak. Itu adalah Fang Yu, bab 2194 Dewa Sejati. Saudara Yu telah kembali, kakak Yu, benar-benar kembali. Tuan Fang, di sisi lain, Ye Sengsui menyeka darah dari wajahnya dan tersenyum.
Violet yang terluka parah berjuang untuk berdiri dari tanah dan menatap Fang Yu di udara, matanya yang indah bersinar terang. Fang Yu, memang kembali. Apa kabarmu? Lin Zilan menoleh untuk melihat Fang Yu di belakangnya, wajahnya yang cantik penuh kebingungan. Maaf, ada kemacetan di jalan, agak terlambat. Fang Yu tersenyum. Lin Zilan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke pelukan Fang Yu. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Fang Yu memegang Lin Zilan dengan satu tangan dan memegang pedang Dao Surgawi di tangan kanannya, merasa sedikit bersemangat. Pedang surga, aku katakan sebelumnya bahwa pedang utama di tubuhku adalah pedang utama, jadi sekarang ini adalah pedang kedua. Setelah Fang Yu mengepalkan pedang Dao Surgawi, aura pedang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari bilahnya. Pedang Dao Surgawi pada saat ini melepaskan nafas tertinggi. Rasanya tidak ada bedanya dengan pedang utama, bahkan lebih kuat. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata. Pada saat ini, jantung Yuan Chen di kejauhan berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Dia memandang Fang Yu di depannya seolah dia melihat datangnya kematian. Bagaimana bisa begitu cepat? Mengapa kamu tiba begitu cepat? Bagaimana Fang Yu bisa sampai ke alam yang lebih rendah? Hati Yuan Chen tenggelam ke dasar. Dia memang siap untuk kedatangan Fang Yu. Tapi masalahnya adalah dia tidak pernah mengira Fang Yu akan datang secepat ini. Yuan Chen membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 jam untuk datang ke bumi, dan dia mulai mengerjakan rumah besar ini, seperti yang terjadi 1/4 jam yang lalu. Tapi sekarang, Fang Yu telah tiba di hadapannya. Bagaimana reaksi Fang Yu begitu cepat? Mungkinkah dia berada di alam atas, masih tetap berhubungan dengan orang-orang di bumi, dan menerima sinyal bahaya? Ini tidak mungkin. Bahkan jika Fang Yu memiliki kemampuan untuk menerima informasi, para biksu manusia yang lemah di bumi ini tidak akan memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi ke alam atas. Hubungi Guru Suci, saya harus pergi dari sini. Yuan Chen kaget, membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan sepotong safir, dan menghancurkannya. Ini adalah tanda yang diberikan Holy Lord kepadanya. Setelah safirnya pecah, Holy Lord akan menggunakan batu teleportasi pesawat lain untuk menyelamatkannya. Fang Yu memandang Yuan Chen, hanya melirik ringan, lalu melihat sekeliling. Melihat rumah yang berantakan dan para biksu utara yang terluka parah di tanah, matanya menjadi dingin. Sang penyelenggara, wow, saat ini, suara lembut terdengar. Kemudian sesosok tubuh terbang dari kejauhan dan langsung mengenai Fang Yu. Itu adalah lonceng angin kecil. Tuan, kamu akhirnya kembali, teriak Xiao Feng Chaim sambil memegangi Fang Yu dengan hidung dan air mata. Fang Yu mengusap kepala Xiao Feng Chaim, dan berkata dengan lega, aku tahu ini semua adalah kesalahan lain-lain, dan aku akan menanganinya. Xiao Feng Chaim mengangkat kepalanya dan mengusap matanya, seolah-olah dia masih membedakan apakah itu ilusi. Pada saat ini, Fang Yu turun dari udara dan meletakkan lonceng angin kecil dan Lin Zilan yang tidak sadarkan diri di tanah. Segera, Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chen. Lihat membuat Yuan Chen gemetar. Kumpulkan semuanya. Berkumpul. Yuan Chen memerintahkan semua elit Tiange dengan akal Tuhan. Para elit ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka semua terbang kembali ketika mendengar perintah mendesak seperti itu. Kemudian, mereka melihat Fang Yu muncul dalam pandangan mereka. Fang Yu, ini Fang Yu. Ketika banyak elit Tiange melihat Fang Yu, mereka terkejut sejenak, lalu wajah mereka memudar. Mereka bahkan tidak dapat bermimpi bahwa ketika mereka sampai di alam yang lebih rendah, mereka akan bertemu Fang Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Fang Yu masih berada di gerbang eklosion Datian Chensing? Pantas saja aku selalu merasakan deja vu. Pada saat ini, Yuan Chen menatap pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu, dan badai melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat melihat Fang Yu memegang pedang, tumpang tindih dengan pemandangan di depannya. Pedang itu, ternyata milik Fang Yu. Dan pedang itu terbang keluar dari gadis itu lagi. Gadis itu tinggal di rumah besar ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan turun dengan pesawat dan datang ke bumi? Tempat pertama yang dia putuskan untuk dilakukan sebenarnya terkait dengan Fang Yu. Keberuntungan ini, tidak, ini nasib buruk. Ya Tuhan, pada saat ini, banyak elit Tiange juga menoleh untuk melihat Yuan Chen, wajah mereka penuh ketakutan.
Mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Seluruh markas Tiange dievakuasi dalam semalam. Tapi sekarang, ketika saya sampai di pesawat yang lebih rendah, saya pikir saya bisa bertarung sesuai keinginan saya dan menjadi dewa di mata ras manusia tingkat rendah di bumi, tapi saya bertemu Fang Yu. Fang Yu adalah dewa kematian yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Seorang kepala eksekutif bertanya dengan gemetar, dan dia masih memegang tas penyimpanan di tangannya. Tas itu berisi semua artefak magis yang baru saja digeledah. Kami tidak boleh mundur, kami hanya bisa melawan dan menunda waktu sebanyak mungkin. Yuan Chen menenangkan diri dan memerintahkan. Itu benar, waktu tunda. Hanya saja dia menunda waktu sendirian. Selama Holy Lord menggerakkan batu teleportasi pesawat, dia bisa kabur dari sini. Sekarang, waktu harus ditunda. Fang Yu melihat pakaian sekelompok orang di depannya, mengerutkan kening. Kostum ini, Pavilion Tian, benar saja, sama seperti yang dikatakan Huai Su. Masalah ini terkait dengan pavilion suci tertinggi. Mata Fang Yu bersinar, dan dia mengangkat pedang dao surgawi di tangannya. Om, bila pedang dao surgawi meledak dengan aura yang ganas, bersinar dengan cahaya biru. Buat rumahku seperti ini, kamu, bahkan tidak mau lari, aku akan membunuh kalian semua. Fang Yu berkata dengan dingin, ya Tuhan, kami bukan lawannya. Kami semua dijumlahkan, dan kami bukan lawannya, teriak seorang kepala eksekutif kepada Yuan Chen. Memanggil, namun sebelum dia selesai berbicara, cahaya keemasan muncul di belakangnya. Retakan, cahaya pedang berkedip, kepala-kepala eksekutif ini terbang di udara, darah berceceran. Ah! Para elit Tiange di sekitarnya semuanya terkejut dan berteriak. So, ho, tapi saat ini, sosok Fang Yu sudah menyerbu kerumunan mereka. Jian Ying terus berkedip. Dalam jeritan yang berhenti tiba-tiba, kepala-kepala beterbangan, dan mayat-mayat yang telah dipotong-potong berjatuhan di udara. Bau darah memenuhi langit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ada banyak elit di Pavilion Tian, kepala tertunduk, dan tidak ada seluruh tubuh. Di udara, hanya Yuan Chen yang tersisa. Tetapi pada saat ini, keberanian Yuan Chen terguncang, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Ketika dia akhirnya sadar kembali dan berbalik untuk mencoba melarikan diri. Bas, cahaya pedang melintas di depan matanya. Datian Chensing, Yun Sangting, guru suci berdiri di pavilion, melihat cahaya berkilauan di tangannya, dan berkata dengan sedikit terkejut, kecepatan yang begitu cepat. Tapi setelah beberapa saat dia mencibir lagi. Hehe, itu akan lebih baik. Holy Lord berbalik dan melihat ke awan di belakang, memutar tangan kanannya. Token platinum muncul di tangannya. 5 orang suci di aula atas, kamu harus mengambil tindakan. Holy Lord menghancurkan token itu. Bas, token itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menghilang di depan mata. Setelah melakukan ini, Holy Lord membawa tangannya dan melihat ke arah awan di depan. Dia sama sekali tidak berniat menggunakan batu teleportasi pesawat. Yuan Chen, tidak ada gunanya dia menggunakan batu teleportasi pesawat langka lainnya. Om, Fang Yu memegang pedang dao surgawi, dan ujung pedang yang tajam menghadap Yuan Chen yang ingin melarikan diri. Yuan Chen bisa merasakan nafas mengerikan yang keluar dari ujung pedangnya, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Saat ini, dia tidak memiliki laki-laki yang tersedia. 24 elit Pavilion Tian semuanya dipenggal oleh Fang Yu dengan pedang, tidak ada yang tersisa. Langit penuh dengan darah. Para elit Tiange itu tidak dapat mempercayai diri mereka sendiri sampai mereka mati, baru saja mati. Dalam kesadaran mereka, Fang Yu tidak bisa muncul di tempat seperti itu. Namun, Fang Yu masih muncul, dan memenggal kepala mereka dengan pedang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa ketika mereka sampai di dataran rendah bumi, mereka tidak hanya tidak menjadi dewa, sebaliknya, mereka mempercepat kematian mereka dan menjadi jiwa mati dari pedang Fang Yu. Jika tebakanku benar, kamu dan kelompok bawahanmu adalah orang-orang yang mundur dari markas Tiange sebelumnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, apakah kamu dewa di mulut Gao Yuan? Yuan Chen sama sekali tidak berani menatap Fang Yu. Ketakutan membuatnya berkeringat deras, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Ya Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku. Yuan Chen meraung liar di dalam hatinya.
Dia telah menghancurkan batu safir itu, dan Holy Lord pasti telah menerima sinyal bahayanya. Mengapa portalnya belum terbuka? Dia ingin kembali. Dia ingin kembali. Jantung Yuan Chen berdetak sangat kencang. Hai, Fang Yu berbicara dengan dingin, pedangnya terentang ke depan. Kali ini, pedangnya langsung menyentuh leher Yuan Chen, sudah menyentuh dagingnya. Ah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Yuan Chen hampir jatuh ke tanah, menangis minta ampun. Fang Yu melihat terlalu banyak adegan seperti ini. Terlepas dari status dan kekuatan lawan, sebelum menghadapi kematian, posturnya sama. Jika kamu tidak ingin mati, jawab saja pertanyaanku. Fang Yu berkata dengan hampa, apakah kamu Tuhan? Petik 2 titik titik titik. Ya, aku adalah Dewa Yuan Chen. Yuan Chen menjawab dengan cemas. Siapa yang mengutus kalian untuk datang ke bumi? Pavilion Supreme Sein. Fang Yu menyipitkan matanya dan terus bertanya. Yuan Chen melirik Fang Yu, seolah dia masih ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Retakan. Bila Fang Yu terentang ke depan lagi, kulit leher Yuan Chen langsung tertusuk hingga mengeluarkan darah. Ya, jangan bunuh aku. Yuan Chen berteriak keras dengan suara patah. Siapa yang menurunkanmu secara spesifik? Setahu saya, tidak mudah untuk melewati pesawat. Fang Yu bertanya lagi. Ya, itu adalah guru suci. Guru suci menurunkan kita. Yuan Chen berlutut di udara dan berkata, ya Tuhan. Mata Fang Yu sedikit basah kuyup, dan rasa dingin muncul. Datian Chen Xing, Yu Huamen. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kepergian Fang Yu, sehingga situasi di seluruh pulau tetap normal seperti sebelumnya. Di tengah malam, langit dipenuhi bintang. Angin dan ombak di atas laut hijau tenang dan suasana damai. Setelah Fang Yu berturut-turut memecahkan pasukan sekutu 24 klan besar dan mengalahkan domain tanpa akhir. Sebagian besar ras manusia merasa lega, dan tidak ada lagi ketegangan dan kecemasan sebelumnya. Seperti Yin Dan Yang Agung, Kaisar Yang Agung, pembunuh iblis Ling Zhen, semuanya telah kembali ke pasukan mereka bersama pasukan mereka. Orang-orang yang tinggal di Yuhuamen sebenarnya adalah murid pertama, ditambah kemudian Huaixu dan Hong Lian. Karena sudah larut malam, orang-orang ini bermeditasi dan berlatih, mereka semudah sungai, dan ketiganya tertidur. Swiss. Namun, di tengah malam, sesosok tubuh yang menyala-nyala berlari melintasi langit, memecah kesunyian malam, dan ingin mencapai gunung belakang. Tapi sebelum dia mencapai gunung belakang, dia dihentikan oleh sesosok tubuh. Itu adalah Huayan. Kenapa menghentikanku? Aku ingin bertemu Fang Yu. Hong Lian mengerutkan kening saat dia melihat Huayan di depannya. Huayan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sedang mundur, dan dia secara khusus memerintahkan saya untuk melindungi hukum di sini. Mundur, kenapa dia tidak mengatakannya? Gulian mengerutkan keningnya lebih erat, dan berkata dengan tidak senang, aku punya sesuatu yang mendesak. Dalam masalah mendesak, kamu harus menunggu dia pergi sebelum bertemu, kata Huayan. Guren melirik ke lokasi gunung belakang. Melalui pintu rumah kayu, dia bisa melihat Fang Yu bermeditasi di dalam. Dia akan menerobos lagi. Guren menggigit bibir merahnya dan berkata, bagaimana orang ini bisa berkultivasi dengan begitu mudah? Itu tidak mudah sama sekali, usaha dan harga yang dikeluarkan oleh setiap orang kuat melampaui batas, imajinasi orang biasa, kata Huayan. Mendengar kata-kata ini, Hong Lian memandang Huayan dan mengerutkan kening, saya tahu dia bekerja sangat keras. Saya hanya menghela nafas dengan emosi. Mengapa Anda membantah saya? Aku tidak membantahmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab Huayan. Melihat Huayan, Gulian merasa sangat tidak nyaman karena suatu alasan. Apa hubungan antara kamu dan Fang Yu? Hong Lian berpikir sejenak dan bertanya lagi. Petik 2 titik titik titik. Persahabatan. Jawab Huayan. Dia sangat mengenalmu. Gulian bertanya. Familiar. Huayan tidak ingin melanjutkan menjawab, tapi melihat ekspresi tidak ramah Hong Lian, entah kenapa dia ingin bersaing. Apa hubunganmu dengan Fang Yu? Aku dan dia. Ekspresi Gulian menjadi stagnan, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk beberapa saat. Desir. Namun, saat keduanya masih berbicara, hukum luar angkasa yang kuat tiba-tiba meledak di langit. Huayan dan Hong Lian mengangkat kepala bersama-sama dan melihat ke arah langit, ekspresi mereka berubah. Saya melihat 5 portal terbuka satu demi satu di langit.
Tepi portal ini semuanya membakar kembang api, seperti membuat lubang di malam yang gelap. Begitu portal terbuka, semburan aura menakutkan dan kuat dilepaskan. Tidak baik, Hua Yanxiu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi jelek. Tidak lama setelah Fang Yu pergi, situasi yang paling mengkhawatirkan muncul. Serangan musuh, dan kali ini musuh tidak akan lemah. Mereka, mungkin berasal dari Paviliun Maha Kudus. Set, 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 5 sosok muncul dari 5 portal. Dan setelah mereka muncul, portal di belakang mereka sepertinya benar-benar menjadi roda api, tergantung di belakang. Mereka, saat ini, melihat ke atas dari posisi di bawah, 5 sosok di langit memiliki semacam keilahian yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat orang terkesima. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Ye, Xi Yuan dan Huaixu, semuanya bergegas keluar. Mereka juga mengangkat kepala dan melihat kelima sosok di langit, wajah mereka sangat jelek. Terlalu cepat, musuh-musuh ini datang terlalu cepat. Tampaknya apa yang terjadi di bumi memang direncanakan oleh paviliun tertinggi di Datianchen. Tujuannya juga sangat sederhana, yaitu menjauhkan harimau dari gunung, membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Sekarang, Fang Yu telah meninggalkan gerbang eklosion, dan situasi di bumi jauh di bawah pesawat tidak diketahui. Di pihak Yu Huamen, kekuatan tempur terkuat telah hilang. Paviliun Maha Kudus, pupil Yege bersinar, dan aura di tubuhnya sudah memancar. Di sisi lain, Xi Yuan, serta Huaiyan, juga melepaskan aura kultivasi. Mereka semua tahu, selanjutnya, akan ada pertempuran sengit. Ini tentang kelangsungan hidup Yu Huamen. Bab bebas kesalahan dari periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah, akan terus diperbarui secara buatan tangan. Tidak ada iklan di stasiun. Silakan kumpulkan dan rekomendasikan buatan tangan. Bab 2196 Peluang Terbaik. Kelima sosok di langit semuanya mengenakan kostum gelap. 4 pria dan 1 wanita. Kostum mereka sama, namun pola di lengan kanan kostumnya berbeda. Dari kiri ke kanan adalah pola bongkahan emas, pola aliran air, pola api, pola pohon, dan pola batu. Bumi api air kayu emas. 5 elemen. Mereka melihat ke gerbang bulu di bawah, dengan hanya ketidakpedulian di mata mereka. Ini adalah isyarat memandang rendah semut. Paviliun Maha Suci, 5 paviliun suci di aula atas. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah kekuatan tingkat atas di Paviliun Supreme Sein. Saat mereka datang ke Yu Huamen kali ini, mereka tidak membawa satupun bawahannya. Sebab, tidak perlu, 5 orang suci dari Sangdian mengambil tindakan tanpa bantuan apapun. Keciut, Yege dan Xi Yuan terbang ke udara satu demi satu. Kamu pergi untuk melindungi orang-orang kecil di pintu itu. Huaiyan berkata pada Hong Lian di samping. Lalu, Huaiyan bergegas ke udara bersama. Hong Lian berada di tempat yang sama, menatap kelima sosok itu, mengertakkan gigi, dan terbang menuju gua di bawah gunung. Di sisi lain, Huaixu sudah melakukan ini. Berjuang, dia tidak bisa membantu. Namun, setidaknya para murid di sekte tersebut harus dilindungi. Zhong Chen juga berjalan keluar gua dan melihat 5 sosok di langit dengan mata yang menakjubkan. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi lagi. Su Jialu berlari keluar dari rumah gua di sampingnya, bergegas ke gunung belakang dengan penuh semangat. Paviliun Maha Kudus. Yege dan Xi Yuan naik ke langit dengan mata menakjubkan, menatap 5 sosok di depan mereka dengan waspada. Mereka merasakan nafas 5 tamu tak diundang di hadapan mereka. Semuanya berada di negeri ajaib. Apalagi dilihat dari ketebalan aura dasar budidaya, meski belum dilepaskan, sudah bisa dirasakan, benar-benar melampaui level langkah kedua pendakian negeri dongeng. Kamu adalah wilayah tertinggi selatan, Yege. Ini adalah pria dengan pola api di bahu kanannya memandang Yege dan bertanya. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Yege tidak berbicara. Mereka adalah 5 orang suci dari Sangdian. Pada saat ini, Huaiyan juga datang ke samping Yege dan Xi Yuan, berbisik melalui suara. Nadanya penuh kejutan. 5 orang suci di aula atas. Yege dan Xi Yuan memandang Huaiyan bersama-sama. Huaiyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mereka datang dari paviliun tertinggi, dan Sangdian adalah institusi di paviliun tertinggi yang berspesialisasi dalam membina elit. Konon hanya alam suci yang berhak memasuki istana tertinggi. Di saat yang sama, pesan-pesan ini semua berasal dari ingatan saudari Huazi,
Huayan sendiri belum pernah bernegosiasi dengan paviliun orang suci tertinggi. Namun, karena berbagi kenangan, Huayan masih merasa panik ketika melihat 5 orang suci di atas kuil di depannya. Ini adalah biksu tertinggi di paviliun tertinggi. Mereka datang bersama, juga menunjukkan sikap paviliun orang suci tertinggi. Kali ini, mereka akan memanfaatkan ketidakhadiran Fang Yu dan melenyapkan seluruh gerbang Yuhua. Berapa tingkat kultivasi mereka? Ye bertanya sambil menoleh untuk melihat Huayan. Kemungkinan besar, mereka semua berada di langkah ketiga dan keempat dalam pendakian di negeri ajaib. Jawab Huayan, langkah ketiga dan langkah keempat di negeri ajaib. Dunia nyata saja telah menekan Ye dan Xi Yuan. Terlebih lagi, kekuatan Xi Yuan belum pulih ke masa kejayaannya. Di pihak Yu Huamen, saat ini hanya mereka bertiga yang memiliki kekuatan perang duniai. Disparitas kekuatan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Pada saat ini, salah satu dari 5 orang suci di aula atas dengan pola api di lengan kanannya, berkata perlahan. Ledakan. Detik berikutnya, nafas di tubuhnya meledak. Bas, cahaya ilahi yang kuat muncul dari tubuhnya, menyinari seluruh pulau. Energi sihir yang membara menyelimuti dunia. Pada saat ini terlihat jelas bahwa di mata orang suci ini juga terdapat tanda seperti api yang sedang menyala. 5 orang bijak dari aula atas, api suci. Nafas dasar kultivasi sudah berada di langkah keempat dalam mendaki negeri dongeng. Alam waktu. Para beku yang telah mencapai tingkat kultivasi ini telah mulai memahami hukum waktu. Kami butuh bantuan, Xi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan, Ye menoleh, dan berkata pada Xi Yuan dengan ekspresi yang sama, itu tidak perlu. Setelah mendengar ini, wajah Xi Yuan berubah. Jika kita bahkan tidak bisa bertarung dengan mereka, tidak peduli berapa banyak bantuan yang dipanggil, itu hanya akan menambah pengorbanan. Ye berkata dengan tenang, itu tidak masuk akal. Pertempuran ini, mari kita lawan. Apakah kamu berhasil atau gagal, lakukan yang terbaik. Xi Yuan memandang Ye, hanya melihat ketekunan di matanya. Xi Yuan mengangguk dengan berat dan berkata, kami melakukan yang terbaik. Boom! Pada saat ini, aura Fire Saint telah menyelimuti seluruh pulau. Panggil, sejumlah besar api menyala di sekitar gerbang bulu, membentuk kekuatan yang menyelimuti. Banyak susunan pelindung di gerbang eklosion semuanya diaktifkan, melepaskan lapisan perisai untuk mengisolasi energi magis panas ini. Dari luar, seluruh gerbang bulu telah ditelan bola api. Dan semua orang di gerbang Yuhua dapat merasakan peningkatan suhu secara signifikan. Ledakan. Pada saat ini, nafas orang suci lainnya meletus. Itu adalah orang suci dengan pola batu di lengan kanannya. Orang suci bumi. Boom! Nafas kuat menyebar. Tuseng menatap lurus ke arah 3 YG di depan, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan. Pedang raksasa yang terbuat dari tanah dan batu yang kental muncul dari udara tipis, meledak ke arah ketiga YG. Desir-desir, ekspresi ketiganya berubah, dan mereka berpencar. Di dalam paviliun Yunsang, ya Tuhan, hanya untuk menangani gerbang bulu tanpa Fang Yu, apakah kamu perlu mengirim 5 orang suci dari aula atas? Itu sedikit berlebihan. Seorang lelaki tua berkulit putih, berdiri di belakang Holy Lord, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, dalam menghadapi Sekte Yuhua, kami telah menderita beberapa kali di masa lalu, dan setiap kali kami melakukan kesalahan, tidak cukup tegas, tidak cukup tegas. Guru Suci menjawab dengan ringan, jika tidak, Sekte Yuhua seharusnya berubah menjadi debu. Jarang sekali bisa menciptakan peluang terbaik saat ini. Menurutmu, kekuatan tempur seperti apa yang harus dikerahkan? Saya hanya perlu melihat hasil yang bagus. Apa yang Guru Suci katakan. Tapi, bahkan jika Fang Yu tidak ada di sini, hancurkan gerbang Yuhua. Tampaknya tidak terlalu penting. Fang Yu akan kembali cepat atau lambat, dan kemudian, kita masih harus melakukannya hadapi dia. Kata lelaki tua itu lagi. Apa yang akan kita hancurkan bukan hanya gerbang Yuhua, tapi seluruh ras manusia. Guru Suci berbalik, menghadap lelaki tua itu, dan berkata, setelah membersihkan ini, setelah Fang Yu kembali, apa yang bisa kita lakukan? Umat manusia di bintang Datianchen dihancurkan, dan hanya ada satu Fang Yu yang tersisa. Fang Yu itu, yaitu Fang Yu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan misi kita, telah selesai. Orang tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah yang mulia,
menyipitkan matanya dan berkata, "Yang mulia, Anda tidak pernah menyebutkan kepada kami, misi paviliun suci tertinggi. Kamu tidak perlu mengetahuinya." Guru suci berkata dengan nada datar, "Saya baru tahu ini. Selama bertahun-tahun, kami diam-diam telah membantu membunuh begitu banyak manusia jenius, tetapi kami tidak pernah mampu menangani Hong Tianchen. Tapi sekarang, Hong Tianchen akhirnya menghilang. Ini benar-benar kesempatan terbaik kita." Bab 2197. Bidang yang lebih rendah, bumi. Jauhkan harimau itu dari gunung. Mata Fang Yu menjadi dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Chen. "Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, biarkan aku pergi," teriak Yuan Chen. Dia masih menunda waktu. Dia merasa Holy Lord pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Bas! Tetapi pada saat ini, pedang dao surgawi Fang Yu tiba-tiba terentang ke depan. Retakan, bilahnya menembus langsung ke kepala Yuan Chen. Yuan Chen kaget, wajahnya masih penuh ketakutan. Bising, tapi saat ini, banyak api emas menyala di tubuhnya. Panggil, apinya sangat kuat, Yuan Chen bahkan tidak berteriak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan terbawa angin. "Maaf, aku menahannya, pedangku tidak bisa menahannya," Fang Yu berkata dengan dingin. Saat ini, seluruh rumah kembali tenang. Banyak biksu yang terluka parah di tanah semuanya menatap sosok Fang Yu di udara. Krisis lainnya telah teratasi, dan orang yang mengangkat krisis ini masih menjadi sosok yang kuat dalam ingatan mereka. Fang Yu, sang penyelenggara, lonceng angin kecil tidak bisa menahannya lagi, melompat ke udara dan bergegas ke pelukan Fang Yu. Fang Yu memegang lonceng angin kecil di tangannya. Kepala Xiao Fengling terus menggosok pakaian Fang Yu, seperti anjing peliharaan. "Tuan, tahukah kamu betapa Xiao Feng Chaim sangat merindukanmu? Mengapa kamu berjalan begitu lama setelah kamu pergi?" Xiao Feng Chaim berkata dengan hidung dan air mata. "Berapa tahun telah berlalu di sini?" Fang Yu bertanya. "Sudah lebih dari 3 tahun," jawab Xiao Feng Chaim. "Ini baru 3 tahun." Fang Yu tertegun, lalu menepuk kepala Xiao Feng Chaim, dan berkata, "Mengapa kamu menangis hanya dalam 3 tahun? Aku meninggalkan Beidou selama ratusan tahun, dan aku belum pernah melihatmu begitu sedih. Kali ini berbeda. Kamu pergi begitu jauh, bagaimana aku tahu jika kamu tidak akan kembali? Jika kamu tidak kembali, bukankah lonceng angin kecil menjadi hantu yang kesepian?" "Wow!" Lonceng angin kecil menangis. "Jangan mempelajari satu kata pun dan menggunakannya sembarangan." Fang Yu mengerutkan kening. Di saat yang sama, dia melihat ke bawah lagi. Ada banyak teman lama, Su Lengyun, Su Changge, Bai Ran, Del. Baginya, belum lama mencapai Datian Chensing, hanya beberapa bulan. Namun di bumi, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Meskipun jangka waktu ini tidak terlalu lama bagi para beku. Tapi itu sama seperti yang dikatakan Little Wind Chime. Fang Yu pergi kali ini dan pergi ke pesawat atas. Di seluruh dunia, kerinduan secara alami akan tumbuh secara eksponensial. Hanya saja, Fang Yu saat ini tidak bisa hanya berdiam diri di sini seperti ini, mengenang orang-orang tua ini. Setelah mengetahui rencana paviliun Zisheng dari Yuan Chen, dia harus segera kembali. Itu adalah cara lain untuk mengusir harimau dari gunung dan membanting ke barat. Terakhir kali adalah kesulitan diplomatik di selatan. Dan kali ini, penyesuaian harimau antar planet datang secara langsung. Terus-menerus merasa malu dengan metode ini, hati Fang Yu dipenuhi amarah. Kembali ke Datian Chensing kali ini, dia pasti akan membuat paviliun orang suci tertinggi membayar mahal. Memikirkan hal ini, Fang Yu menarik napas dalam-dalam, mengamati sekeliling, dan berbicara dengan pengetahuan spiritualnya. "Teman-teman, saya benar-benar ingin berbicara dengan Anda tentang pengalaman saya di alam atas selama ini. Tapi saya minta maaf, masih ada masalah yang sangat mendesak yang menunggu untuk saya tangani. Saya harus segera kembali ke pesawat atas. Tapi aku akan kembali lagi nanti, tidak perlu menunggu terlalu lama. Saya akan kembali ke bumi sekarang, ini jauh lebih sederhana dari yang Anda kira." "Tuan, kamu akan pergi lagi." Xiao Fengling membuka matanya lebar-lebar dan memeluk Fang Yu erat-erat. "Kali ini biarkan keluarga pergi bersamamu. Jangan membuat masalah, kamu harus mengembalikan rumah itu ke keadaan semula, dan aku akan kembali ke segera periksa," kata Fang Yu. Melihat nada serius Fang Yu, Xiao Feng Chaim terpaksa melepaskan pelukannya dengan enggan. Saat ini,
Ekspresi dan matanya seperti putri kecil yang sudah lama tidak bertemu ayahnya, dan dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah roh sama sekali. Baiklah, aku pergi dulu, kamu harus segera mengobati lukamu. Fang Yu memberi perintah lain, dan sosoknya melintas sebelum menghilang di depan semua orang. Ada keheningan di rumah besar itu. Faktanya, sebagian besar masyarakat belum bereaksi terhadap serangkaian hal yang terjadi saat ini. Karena, itu terlalu cepat. Dari kemunculan tamu tak diundang yang kuat itu, hingga fakta bahwa mereka terluka parah dan diambang keputusasaan. Fang Yu muncul di udara, membunuh tamu tak diundang ini, dan sekarang dia pergi dan kembali ke pesawat atas. Kapan pesawat menjadi begitu mudah untuk diantar? Datang sesukamu, pergi sesukamu. Anda tahu, dalam kognisi mereka, para beku yang terbang jauh dari bumi, tetapi tidak ada yang kembali. Apa masalahnya? Baru saja muncul, apakah Fang Yu yang asli? Atau surat wasiat? Pikiran banyak orang yang hadir semuanya bingung. Hanya mereka yang mengenal Fang Yu yang tahu bahwa semuanya nyata. Saudari Zheng Sui, Xiao Lengyun, apakah kalian semua baik-baik saja? Ayo selamatkan orang dulu. Xiao Fengchai memberi perintah di udara. Su Lengyun dan Ye Zheng Sui pulih dan segera bangun. Mereka semua mempercayai Fang Yu, jadi suasananya tidak jauh berbeda saat ini. Bagaimanapun, Fang Yu akan kembali. Apa, saya tidak bisa kembali ke Datian Chensing secara langsung melalui sumber kekuatan Datian Chensing? Jauh di langit, Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Aku tidak pernah bilang kamu bisa melakukan ini. Li Huoyu berkata, pesawat ulang-alik selalu seperti ini. Mudah untuk turun, tetapi sulit untuk naik. Apalagi jika Anda masih menghadapi basis budidaya masa pemurnian Qi. Bagaimana bisa berjalan begitu mudah? Petik 2. Lalu bagaimana caraku pergi? Aku tidak punya batu teleportasi pesawat, kata Fang Yu dengan wajah jelek. Dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Sayang, Fang Yu berteriak 2 kali berturut-turut. Wang, Bei baru saja merangkak keluar dari dada Fang Yu, tampak mengantuk. Sejak memiliki pakaian peri, Bei jarang memperlihatkan wajahnya secara aktif. Dalam pakaian peri, nampaknya hidup sangat nyaman. Bibi, lepaskan tanda gerbang Yuhua, aku ingin kembali, kata Fang Yu. Setelah selesai berbicara, Fang Yu berhenti lagi dan mengingatkan, Bibi, aku harus memberitahumu dulu, kita tidak lagi berada di bintang Datianchen, tetapi di dataran rendah bumi. Bisakah jejak itu digunakan seperti biasa? Wow, Bei menjadi energi, dan matanya bersinar. Tanda berbentuk cincin terbuka di depan Fang Yu. Belum memasukinya, untuk bisa merasakan kekuatan distorsi internal ruang. Bei, apa kamu yakin itu bisa digunakan secara normal? Apakah itu akan mengirimku ke langit berbintang yang tak bisa dijelaskan? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang. Fang Yu melirik Bei dan menekankan lagi dan lagi. Wow, Bei mengangguk berat pada Fang Yu sepertinya membuatnya percaya pada dirinya sendiri. Oke. Aku percaya padamu. Fang Yu juga mengangguk, lalu bergegas menuju tanda cincin di depan. Wow, dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke tanda ring. Dan Bei bergegas masuk di belakang Fang Yu. 1 orang dan 1 anjing masuk ke dalam tanda cincin pada saat yang sama dan menghilang di udara. Memanggil, setelah beberapa detik, tanda ringnya juga hilang. Jauh di langit, lanjutkan seperti biasa. Bab 2198. Wah, setelah melewati tanda cincin, Fang Yu langsung memasuki adegan baru. Di atasnya, ada tirai tipis yang bersinar dengan cahaya redup, seperti sungai perak yang panjang. Dan tirai tipis ini tampak tipis, namun memancarkan kekuatan yang sangat besar. Ini, mata Fang Yu berkedip sedikit, mengingat ujung pesawat yang dia lewati saat pertama kali naik dengan misteri surgawi Tao. Ini, ujung pesawat. Hanya melalui tirai cahaya galaksi inilah dia dapat benar-benar kembali ke alam atas. Tanda Bei masih belum bisa membuatku kembali ke Datian Chensing, kata Fang Yu dalam hatinya. Tadi saya katakan, kecuali Anda bisa membuka jalur antara kedua pesawat, level ini harus dilewati. Suara Li Huoyu terdengar. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap tirai cahaya raksasa di atas. Situasinya mendesak, dan dia tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Ledakan. Akibatnya, Fang Yu bergegas menuju langit, napasnya meledak. Semakin dekat Anda ke tirai tipis,
semakin kuat tekanan yang Anda rasakan. Ketika dia hampir menyentuh tirai tipis, ruang di sekitarnya tampak mengeras, menguncinya dengan kuat di tempatnya, tidak mampu bergerak maju. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatannya meledak. Bang bang bang, seluruh ruangan terus-menerus bertabrakan dengan tubuh Fang Yu. Saat ini, ruang terdistorsi. Fang Yu memaksakan diri beberapa kaki ke atas, dan kedua tangannya bisa langsung menyentuh tirai tipis di tepi pesawat. Ini adalah batas yang memisahkan kedua bidang. Selama kamu menerobosnya, kamu bisa kembali ke bidang atas. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Tinju kanannya bersinar dengan cahaya yang kuat, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, semburan udara merah keluar dari tinju. Bas! Tetapi pada saat yang sama, di belakang Fang Yu, sebuah telapak tangan raksasa muncul. Telapak tangan ini tembus cahaya, sebesar bintang. Di depannya, Fang Yu sekecil semut. Saat ini, telapak tangan ini mendekati Fang Yu. Fang Yu merasakan gravitasi yang kuat dari belakang. Berbalik, dia melihat telapak tangan raksasa dengan mata yang menakjubkan. Pada saat ini, telapak tangannya terulur dan menunjuk ke arah Fang Yu. Boom! Di depan ujung jari, bola api raksasa seperti api merah mengembun, menyapu ribuan kekuatan sihir, dan meledak ke arah Fang Yu. Masih ada jarak yang jauh antara Fang Yu dan Faneng ini. Tapi energi sihir bola api raksasa ini bergerak sejauh ini dalam sekejap dan meledak di depan Fang Yu. Boom! Energi sihir panas meledak di tubuh Fang Yu, dan intensitasnya sangat menakutkan. Rao adalah tubuh fisik Fang Yu saat ini, ditambah dengan perlindungan jubah peri, dapat merasakan guncangan tiba-tiba pada tulangnya. Boom! Lalu, dia terbang tanpa beban. Yah, aku tidak ingin lewat sini dengan cepat sekarang. Suara Li Huoyu terdengar. Fang Yu menstabilkan sosoknya di kehampaan dan memandangi telapak tangan raksasa di kejauhan dengan mata dingin. Jelas, hukum tatap muka ini, tidak ingin kamu pergi begitu saja, kata Li Huoyu. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Fang Yu berkata dengan dingin. Datian Chensing, Yu Huamen. Bas, di atas gerbang Yu Hua, 5 orang suci di aula atas melepaskan napas. Pada saat ini, nafas 5 orang suci menyelimuti seluruh lautan hijau. Intensitas nafas sangat tinggi. Hanya ada 5 orang, tetapi mereka memiliki aura ribuan pasukan dan kuda, menghancurkan seluruh gerbang bulu. Emas, kayu, air, api, tanah. Nafas 5 orang suci di aula atas melambangkan kekuatan tertinggi dari 5 elemen. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa alam budidaya 5 orang suci, semuanya berada di atas langkah keempat dalam mendaki negeri dongeng. 5 orang suci waktu. Mungkin, melihat seluruh Datian Chensing, tidak mungkin menemukan begitu banyak pembangkit tenaga listrik top. Namun, pavilion tertinggi dapat mengirimkan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat ini sekaligus. Fondasi pavilion Zisheng bisa dibayangkan. Di udara, dagu Si Yuan dan Ye Ge berlumuran darah. Jejak bintang berujung 5 di dahi Huayan berkedip-kedip, dan napasnya naik hingga ekstrim. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya kurang dari 50% dari nilai keseluruhan. Bahkan jika Huayan mengangkat nafasnya secara ekstrim, dia tidak sebaik 5 orang bijak lainnya. Saat ini, hati ketiga orang itu tenggelam ke dasar. Kekuatan Pavilion Supreme Sein melampaui ekspektasi mereka. Kamu begitu kuat dan kamu dilahirkan dalam ras manusia, mengapa kamu ingin menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu? Mengapa kamu ingin membantu ras lain yang pada gilirannya menyakiti umat manusia? Si Yuan meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, kelima orang suci tidak menunjukkan ekspresi dan tidak membuat gelombang. Apakah kamu melakukan ini agar darah manusia mengalir padamu? Si Yuan terus mengaum. Pada saat ini, Huo Sheng menoleh untuk melihat Si Yuan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Panggilan, seluruh lengan kanannya terbakar oleh amukan kembang api. Tapi warna apinya berbeda. Di antaranya adalah api emas, api merah, serta api cian dan ungu. Nyala api dengan warna berbeda mengeluarkan nafas berbeda. Apakah menurutmu darah manusia adalah hal yang mulia bagi kita? Sudut mulut Huo Sheng sedikit terangkat, menimbulkan nada sarkasme. Si Yuan membuka matanya lebar-lebar, menatap ke arah Huo Sheng, dan berkata, kamu tidak perlu dihormati. Bagi kami, darah manusia adalah hal yang memalukan.
Orang suci air di samping, satu-satunya perempuan di antara 5 orang suci, berkata dengan dingin, dan darah kita telah lama diubah dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Jangan menghubungkan kami dengan umat manusia dalam angan-angan. Umat manusia tidak bisa membina orang kuat seperti kita. Apa? Si Yuan meraung, kedua telapak tangannya keluar. Boom! Hukum di depan telapak tangannya melonjak, meledak ke arah santo api dan santo air di depan. Huo Sheng menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menyentuh ujung jarinya. Retakan. Saat ini, ledakan si Yuan bisa berhenti di udara. Termasuk lagu malam di samping, Huayan, dan segala sesuatu di sekitarnya. Waktu, sepertinya telah berhenti, atau telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Namun pada saat ini, 5 orang suci dari Sang Dian dapat bergerak. Sui Sheng tersenyum dingin, dan mendatangi tubuh si Yuan. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menopang dagu si Yuan. Anjing tua yang setia, nada suara Sui Sheng penuh dengan sarkasme dan lelucon. Kemudian, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan wajah si Yuan. Bentak, saat ini, laju aliran waktu kembali normal. Seluruh tulang pipi si Yuan hancur karena tamparan itu, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan kabel putus. Adapun energi sihir yang dia ledakkan, sudah runtuh di udara. Senior si Yuan, Yege tampak jelek bergegas ke arah si Yuan. Ekspresi Huayan di sampingnya jelek, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah Sui Sheng. Cahaya bintang berujung 5 di dahinya sangat cemerlang, dan telapak tangan Huayan meledakkan kekuatan 10.000 cara, seperti gelombang laut yang bergejolak, menelan menuju Water Sein. Jari kanan Sui Sheng menyentuh ke depan. Retakan, di depannya, tirai air muncul. Wow, orang suci air melewati tirai air dan muncul di samping Huayan. Kekuatan 10.000 cara, haha, biarkan adikmu menggunakannya, mungkin kamu bisa melawan kami, sedangkan untukmu, terlalu lemah. Bab 2199 Penghancur Alam. Sui Sheng tersenyum dingin, hati Huayan bergetar dan dia ingin berbalik. Ledakan. Tapi saat ini, energi sihir sedingin es telah meledak padanya. Huayan mendengus kesakitan, dan tubuhnya meledak. Yu Huamen, kebanggaan umat manusia. Kali ini, Tu Sheng menoleh dan melihat kedua patung di depan gunung belakang. Dua patung, salah satunya adalah Lin Batian yang mendirikan sekte tersebut, dan yang lainnya, adalah kepala saat ini, Fang Yu. Mata Tu Sheng acuh tak acuh, dan tangan kanannya dengan ringan menggaruk ke depan. Ledakan. Kedua patung itu langsung dikeluarkan dari belakang gunung. Kemudian, sejumlah besar retakan muncul dari kepala hingga badan kedua patung tersebut, yang seketika hancur, lalu dengan cepat menyatu menjadi sebuah bola. Hari ini, saya akan menggunakan gerbang Yuhua sebagai titik awal untuk membunuh semua ras. Tu Sheng berkata dengan keras. Memanggil, Yege memeluk si Yuan yang terbang di udara. Saat ini, si Yuan penuh dengan darah. Tapi matanya merah dan nafasnya semakin tidak stabil. Kelompok binatang ini, bahkan jika aku mati-matian, aku akan menggigit daging mereka. Suasana hati si Yuan menjadi tidak stabil lagi, dan dia berteriak histeris. Yege menoleh dan melihat ke kejauhan, menyaksikan kehancuran kedua patung itu dengan matanya sendiri, matanya meledak dengan niat membunuh dan kemarahan. Memanggil, sosoknya melintas dan berubah menjadi tak terlihat. Dalam sekejap mata, dia mendekat ke belakang Earth Sein. Bas, tombak suci perak dari langit muncul di tangannya, meledak dengan aura yang ganas, dan tiba-tiba menembus bagian belakang leher orang bijak bumi. Retakan, pada saat kritis ini, gerakannya terhenti lagi. Aliran waktu, berkurang lagi hingga ekstrim. Tusage berbalik, menghadap Yege, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam. Sayang sekali kekuatannya terlalu lemah bahkan untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Saat dia berkata, Tu Sheng mengulurkan jarinya ke dahi Yege. Batu pecah. Pada saat ini, laju aliran waktu kembali normal. Engah, patung berbentuk bola di udara meledak ke udara. Tapi energi sihir yang meledak akibat ledakan mereka dipindahkan ke jari orang bijak bumi. Ledakan, kepala Yesong dipukul dengan keras, darah berceceran, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Boom! Yege menghantam tanah, meledak dengan suara gemuruh yang besar, dan pecahan batu terciprat. Bising! Saat ini, api di sekitar gerbang bulu masih menyala, dan laut hijau menguap dengan cepat. Tanpa Fang Yu,
kamu bukan siapa-siapa. Earth Sage berkata dengan acuh tak acuh, dan ketika sebuah kelompok etnis besar hanya dapat mengandalkan satu orang, itu juga berarti, kelompok etnis ini sudah sangat lemah dan inilah waktunya untuk dihancurkan. Museng, ayo kita mulai. Pada saat ini, Jin Seng, yang belum pernah berbicara, menoleh ke arah Museng. Keduanya saling memandang dan mengangguk ringan. Wow, lalu, keduanya bergegas ke langit bersama. Gerbang bulu tidak perlu menggunakannya di sini, jadi mereka menerapkan rencana langkah kedua. Itu, menghancurkan umat manusia. Jauh di langit, Jin Seng dan Museng memejamkan mata dan menyatukan telapak tangan di depan mereka. Boom! Pada saat ini, kesadaran spiritual mereka dengan cepat menyebar, meninggalkan Laut Hijau, dan menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Di atas gerbang Yuhua, 3 orang bijak tidak berekspresi. Biarkan pulau ini tenggelam, Huo Sage berkata kepada Sage Bumi. Tu Seng mencibir dan menekan telapak tangan kanannya ke bawah. Boom! Seluruh pulau tempat gerbang Yuhua berada bergetar hebat dan tiba-tiba runtuh. Swiss! Pada saat ini, lampu merah bersinar, melintas di udara, menuju ke Earth Sage. Itu Guren. Pada saat ini, tubuh Honglian telah berubah menjadi Divine Phoenix, dan nafasnya meledak. Dia terbakar dengan api merah di sekujur tubuhnya, dengan putus asa meledakkannya ke arah orang bijak bumi, dan menyapu tornado api. Oh, Tu Seng sedikit mengernyit, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, seluruh gunung belakang Yuhuamen tumbang dan menabrak teratai merah dengan kecepatan sangat cepat di udara. Dan permukaan seluruh gunung belakang ditutupi dengan lapisan energi sihir berwarna coklat, intensitasnya sangat menakutkan. Boom! Di ketinggian, Honglian tertimpa sisi gunung belakang yang tiba-tiba menghantam, dan seluruh tubuhnya terjatuh. Nafas ini agak menarik. Huo Seng berkata, jangan bunuh dia. Berikan dia padamu. Tu Seng mengangguk. Di tanah, wajah Huaixu dan Zong Chen yang melihat pemandangan ini sangat jelek. Zong Chen mengepalkan tangannya erat-erat, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Namun alasan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya melakukan hal itu. Ranah lawan terlalu tinggi. Keunggulannya terletak pada tubuh fisik dan keterampilan tubuh dekat, tetapi dalam menghadapi tingkat keberadaan ini, bahkan Ye Ge dan Si Yuan, yang sama-sama mendaki negeri dongeng, tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang atau menutup tubuh, apalagi dia. Bergegas dan menunggunya adalah kematian. Dan dia belum bisa mati. Dia ingin melindungi anak-anak di belakangnya. Si Yuan berdiri di udara, melihat ke arah 3 orang bijak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sage emas dan sage kayu di tingkat yang lebih tinggi. Nafas kedua wali itu masih dalam proses penyebaran. Si Yuan tahu betul bahwa mereka ingin melenyapkan seluruh perbatasan selatan dan bahkan seluruh wilayah selatan sekaligus. Bunuh tanpa pandang bulu. Selama masih dalam jangkauan, ia akan mati seketika. Apakah itu seorang biksu atau manusia? Jika berhasil diselesaikan oleh kedua orang suci ini, maka seluruh wilayah selatan akan menjadi api penyucian di bumi. Pada saat yang sama, umat manusia di Datianchen juga akan berakhir dan tidak ada lagi menghancurkan. Kali ini, pavilion tertinggi benar-benar ingin menghancurkan umat manusia yang kehilangan suaka. Sial, sial, mereka berada di langkah keempat dalam mendaki negeri dongeng, dan mereka telah menguasai hukum waktu. Si Yuan menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara tersebut kepada Ye Ge, berteriak dengan marah dan putus asa, pangkalan kultivasi kita tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Tidak ada cara untuk mematahkan keuntungan ini. Selama mereka mau, mereka bisa menjalankan hukum waktu dan menggoda kami sesuka hati. Ye Ge tidak menanggapi. Kita kehabisan waktu. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan mereka menyebarkan sihir ke seluruh wilayah selatan. Kita harus menghentikan mereka. Si Yuan mengertakkan gigi dan berteriak lagi. Namun, Ye Ge masih tidak merespon. Si Yuan pulih, hatinya terguncang. Dia melihat ke tempat Ye Ge jatuh ke tanah, matanya membelalak. Dia tiba-tiba teringat bahwa kepala itulah yang dipukul Ye Ge. Pada saat ini, nafas Ye Ge telah menghilang. Apakah Ye Ge sudah? Mata Si Yuan memerah dalam sekejap, dan dia meraung ke langit, dan aura kultivasi di tubuhnya pecah. Om, satu demi satu Yuan dan mengembun di belakangnya. Totalnya 10. Ledakan, nafas Si Yuan telah meningkat hingga ekstrim. Di sisi lain, Huayan juga kesulitan untuk bangkit.
Seluruh tulangnya rusak parah seolah hancur. Tapi Huayan baru saja menyeka darah dari sudut mulutnya dan kembali ke medan perang. Dia menatap ketiga orang suci di udara dan mengulurkan telapak tangannya lagi. Ledakan, nafas agung mengembun di depan telapak tangannya. Masih diam, oke, kalau begitu aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Sui Seng berbalik dan menatap Si Yuan dan Huayan, matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Detik berikutnya, telapak tangan kiri terangkat. Mengaum. Namun, pada saat ini, tanda cincin tiba-tiba muncul di langit. Diiringi auman binatang buas yang sedang marah. Bab 2200. 5 orang suci mendengar suara gemuruh dan melihat ke arah sumber suara. Pada saat ini, roh ganas yang sangat besar telah keluar setengah dari tanda cincin di udara. Itu adalah anjing neraka Necropolis. Aum, anjing hitam besar itu membuka mulutnya ke arah 3 orang suci di udara, dan meledakkan energi sihir pemusnahan yang gelap gulita. Ketiga orang suci itu semuanya menyipitkan mata, menggunakan teknik sihir mereka sendiri untuk menjauh dari tempat itu. Boom, seperempat pulau itu tenggelam ke laut hijau karena hantaman ini. Mengaum, pada saat ini, anjing hitam besar itu telah terbang, berdiri tinggi di langit, mengaum ke langit. Raungannya penuh amarah dan niat membunuh. Hewan nakal, Huo Seng berbicara dengan dingin dan mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan. Panggil, banyak api menutupi anjing hitam besar itu. Wow, tapi anjing hitam besar itu menepuk-nepuk cakarnya ke depan, mengandalkan kekuatannya untuk mengeluarkan hembusan angin, dan dengan paksa merobek apinya. Boom, pada saat yang sama, anjing hitam besar itu melompat keluar dan terbang menuju posisi santo api. Memanggil, Huo Seng sekali lagi pergi dan meninggalkan tempat itu. Anjing hitam besar itu berlari ke udara, tetapi tidak berhenti, tetapi bergegas menuju ke arah santo air. Pada saat ini, Huayan dan Si Yuan di udara tertegun terlebih dahulu, lalu menghela napas lega. Mereka semua telah melihat kekuatan anjing hitam besar itu. Dengan bantuan anjing hitam besar, mereka bisa menghela nafas lega. Namun saat ini, apa yang dapat Anda lakukan? Si Yuan melihat sekeliling. Gerbang bulu sudah berantakan. Roh iblis berdarah murni yang tinggal di sekitar pulau bergerak secara mendasar pada saat ini, dan sejumlah besar dari mereka telah terbakar oleh api di sekitarnya. Sedangkan untuk tanah, selain Sujialu dan Sujialu, ada juga beberapa anak Gulian terluka parah dan terjun ke laut luar. Nyanyian malam ini, Si Yuan menarik napas dalam-dalam, matanya memerah karena putus asa. Dia tahu bahwa krisis kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Karena Teran telah kehilangan semua tempat berlindung. Leluhur bintang Hong Tianchen telah pergi, Fang Yu kembali ke alam bawah. Kali ini, siapa yang dapat memblokir 5 orang suci di aula atas? Sudah berakhir kali ini. Wajah Sujialu pucat dan jatuh ke tanah. Panas terik di sekelilingnya membuatnya nyaris sesak napas. Di mana kepalanya? Kenapa kepalanya belum muncul? Sujialu berteriak ngeri. Tidak jauh, Zhong Chen mengerutkan kening. Dia tahu pasti ada kecelakaan. Kalau tidak, pada saat seperti ini, mustahil bagi Fang Yu untuk tidak muncul. Mengaum, jauh di langit, anjing hitam besar itu menerkam santo air. Sui Seng sedikit mengernyit, melantunkan Fajue. Retakan, pada saat ini, laju aliran waktu di seluruh ruang berkurang lagi. Pergerakan anjing hitam besar itu melambat. Benar saja, hewan jahat ini telah muncul lagi. Ertsage mengerutkan kening, tubuhnya sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Kirimkan itu pergi, kata Sui Seng. Sebelum ini, saya harus memasang sangkar di atasnya. Huo Seng mencibir dan berkata, Tuhan Suci telah mengantisipasi hal itu akan muncul, dan secara khusus memberiku senjata ajaib. Sangkar neraka. Huo Seng membalikkan tangan kanannya, dan sangkar hitam pekat berbentuk saku muncul di tangannya. Segera, dia menghadap anjing hitam besar itu dan melemparkannya keluar kandang. Bas, sangkar itu membesar di udara. Ketika menyentuh anjing hitam besar, seluruh tubuh anjing hitam besar masuk ke dalam kandang. Selamat tinggal, Huo Seng mencibir dan mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Om, sebuah portal muncul di udara. Anjing hitam besar yang terperangkap di kandang hitam besar dikirim ke portal. Wow, anjing hitam besar itu menghilang. Suasana Yuhuamen kembali hening lagi. Huo Seng menepuk telapak tangannya dan melihat ke bawah ke tanah Yuhuamen. Hanya beberapa murid, bisakah mereka disebut Zongmen?
Ini sangat konyol. Huo Sheng menggelengkan kepalanya dan mengangkat telapak tangan kanannya. Fang Yu, jika kamu belum keluar, semua orang akan mati. Di atas laut hijau, Hong Lian terbang dari dasar laut, memandang ke arah gunung belakang. Namun, gunung belakang telah dicabut oleh orang bijak bumi dan menghilang. Dan Fang Yu tidak pernah muncul. Bagaimana kabarnya? Bukankah kamu bilang kamu sedang mundur? Dalam hal ini, bagaimana mungkin Fang Yu tidak bergerak? Kali ini masalahnya besar. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari telinga Gulian. Guren menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat seekor kelinci dengan telinga hijau panjang. 5 basis kultivasi ini terlalu tinggi, saya tidak dapat mempertahankannya meskipun saya menginginkannya. Kelinci berkata lagi. Guren memandang kelinci itu dengan ekspresi terkejut. Dengarkan saranku, tetaplah di perbukitan hijau, jangan takut tidak ada kayu bakar. Fang Yu tidak ada di gerbang Yuhua sekarang, kamu tidak perlu tinggal di sini untuk membawanya, jika tidak, kamu akan mati. Kelinci menasihati, lari cepat, keluarlah dan hiduplah selama yang kamu bisa. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkanmu. Mendengar ini, Hong Lian tertegun dan bertanya, kemana Fang Yu pergi? Dia sudah kembali ke pesawat sebelumnya, dan saya khawatir dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kelinci berkata, jadi aku membiarkanmu melarikan diri dulu, tidak perlu berjuang keras. Melarikan diri, di mana aku bisa melarikan diri? Gulian mengangkat kepalanya dan memandangi 2 orang suci di langit yang lebih tinggi. Terlihat jelas bahwa nafas para orang suci kembar telah menyebar hingga jarak yang sangat jauh. Oh, kamu benar, tapi lebih baik melarikan diri daripada menunggu kematian. Kelinci menghela nafas dan berkata, umat manusiamu. Ini sangat bencana dan sulit. Setelah anjing hitam besar itu diusir, Huo Sheng melihat ke arah Huayan dan Si Yuan lagi. Dia tidak punya kesabaran lagi. Boom, Huo Sheng mengangkat tangannya, dan api di tubuhnya meledak. Kemudian, kedua telapak tangan menghadap Huayan dan Si Yuan. Boom! Dalam sekejap, Huayan dan Si Yuan ditelan api. Energi sihir panas hampir mencekik mereka. Ledakan. Pada saat ini, Earthshain meledakkan telapak tangan lainnya. Hal itu menimpa mereka berdua. Boom! Keduanya meledak lagi. Intensitas pukulan ini membuat sirkulasi meridian di keduanya tidak mungkin dipertahankan. Engah! Si Yuan memuntahkan banyak darah, matanya sedikit hilang. Dia hampir pingsan. Di hadapan orang suci yang menaiki anak tangga keempat di negeri dongeng, dia, yang menderita luka parah, tampak rentan. Sial, hati Si Yuan penuh amarah atas kelemahannya sendiri. Namun, dia melakukan yang terbaik. Di sisi lain, cahaya tanda bintang berujung 5 di dahi Huayan meredup. Kekuatan Wan Dao telah melindungi tubuhnya, hanya melakukan ini, telah menghabiskan sebagian besarnya. Dia tidak bisa menyerang. Huayan memandangi 3 orang bijak di langit. Ada keputusasaan di mata indahnya. Boom! Pada saat ini, Santo api di langit mengangkat telapak tangan kanannya lagi, mengembunkan kembang api yang mengerikan. Kali ini, tujuannya adalah beberapa orang yang tersisa di Yuhuamen. Sebelum telapak tangan ini ditampilkan, aura menakutkan muncul. Xiao Xiar dan ketiga titik kecil itu sangat ketakutan hingga mereka menjerit dan mulai menangis. Zhong Chen menjaga mereka di belakangnya, ekspresinya tegas, lengannya tertutup di depannya. Dia selalu berpikir dia seharusnya sudah mati sejak lama, jadi dia tidak takut mati. Namun, ketidakmampuan untuk melindungi anak-anak kecil di belakangnya masih membuatnya sangat marah. Mati seperti ini sungguh sia-sia.